tersebut. Menjatuhkan pidana kepada PT Amanah Umat yang diwakili oleh gubernurnya Abu Bakar Jan dengan pidana denda sebesar 1 miliar. Abu Thor, pendukung aksi demo Ahok kini dibui karena menipu 1,7 triliun uang jamaah umroh. Ditulis oleh Cak Anton dari sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hamzah Mamba, bos dari perusahaan jasa umroh, gemar memamerkan sesuatu di media sosial, termasuk gaya hidupnya yang mewah. Menurut saya, itu hal yang wajar. Orang yang merasa diri sukses memiliki hak untuk memamerkan kesuksesannya. Selain kesuksesan, biasanya orang memamerkan orang-orang yang disayanginya. Misalnya, seorang ibu akan bangga memamerkan foto atau video anaknya yang bikin games di media sosial. Atau seorang laki-laki yang memamerkan wanita pujaannya di media sosial. Itu semua berawal dari sebuah kebanggaan atau mencoba mengabadikan suatu kenangan yang dianggap berharga seperti kumpul bersama teman atau acara wisuda. Selain memamerkan gaya hidup mewah, bos Abu Thor juga bangga dan mendukung aksi demo Ahok. Demo berjilid yang ditujukan kepada Ahok meskipun apapun sebutannya. Menurut saya tidak penting karena pada intinya menuntut Ahok untuk dipenjara. Kebanggaan tersebut dilakukan Hamzah Mamba dengan cara mengunggah foto tayangan iklan Abu Thor di salah satu televisi swasta saat aksi demo Ahok dengan disertai tanda pagar. Jika ada yang berasumsi bahwa Abu Thor adalah salah satu pendana kegiatan tersebut, saya sih tidak terlalu mendukung karena itu belum dibuktikan oleh pihak berwajib. Tetapi jika pemilik Abu Thor merupakan salah satu orang yang mengharapkan Ahok dibui, saya setuju. Sebab secara tidak langsung dapat dilihat dari unggahan gambar tersebut. Memang penjahat dan bajingan itu ada di mana-mana, dengan kedok yang bermacam-macam. Ada kedok pemimpin santun, ada kedok pengganda uang, hingga kedok menawarkan perjalanan umroh dengan biaya murah. Jika penjahat seperti begal hingga rampok sangat mudah sekali untuk dideteksi lalu diberantas. Sedangkan untuk kejahatan yang bersembunyi di balik hal-hal yang berbau religius, inilah yang sangat sulit dideteksi. Memandang hal-hal yang berbau agama itu selalu baik, tidak dapat dikritik, itu awalnya kesulitan tersebut terjadi. Oleh sebab itu, agama memang hanya untuk orang yang berakal. Karena dengan akal, orang dapat memaknai ajaran agama dengan baik, bukan menggunakan agama untuk mencari keuntungan sendiri. Jika pemilik Abu Thor memaknai agama dengan baik, yang pasti dia tidak akan menipu, sebab menipu sudah jelas dilarang oleh agama. Jika alasannya khilaf, masa iya khilaf sampai 1,6T? Ini bukan khilaf, tapi keenakan. Mewaspadai skema Ponzi dalam bisnis travel umroh yang menawarkan harga murah meriah. Selain Abu Thor, ada lagi perusahaan sejenis yang melakukan penipuan, yaitu First Travel. Rentannya bisnis seperti ini karena bisa mengadopsi skema Ponzi secara tidak langsung. Semestinya sudah terlebih dahulu dapat diawasi dengan baik. Skema Ponzi sendiri merupakan modus investasi palsu, di mana keuntungan investor dibayarkan dari uang setorannya sendiri atau uang setoran investor yang baru saja bergabung diberikan kepada investor yang lebih dulu bergabung sebagai keuntungan investasi. Skema ini akan terus berjalan jika masih ada investor baru yang mau bergabung. Lalu bagaimana skema Ponzi ini dapat diterapkan dalam bisnis travel perjalanan umroh? Biasanya untuk menarik minat, perusahaan jasa travel akan membuat promosi berupa diskon. Promosi umroh murah di bawah harga standar kebutuhan biaya yang semestinya akan menyebabkan butuhnya dana subsidi. Disinilah skema Ponzi diberlakukan dengan mengambil dana subsidi dari uang setoran jamaah umrah yang selanjutnya. Mungkin saja niatnya hanya untuk gebrakan promosi sekali periode saja, tetapi karena jamaah yang baru juga harus diberangkatkan dan ongkosnya kurang, maka mau tidak mau harus mencari dana subsidi lagi untuk memberangkatkan jamaah yang selanjutnya. Hal ini terus berkelanjutan hingga akhirnya akan menemukan suatu titik di mana kebutuhan subsidi tidak dapat terpenuhi dengan setoran jamaah baru yang mendaftar. Sebab semakin lama biaya subsidi yang dibutuhkan semakin besar dan membutuhkan pendaftar baru yang lebih besar. Di sini sangat penting pemberian informasi untuk menambah wawasan masyarakat. Sebab cara seperti ini adalah cara yang cukup tua, bahkan diperkenalkan pada tahun 1920 oleh Charles Ponzi, tetapi tetap saja sering memakan korban.
Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kita belum semuanya memiliki pengetahuan yang seperti ini. Salah satu contoh penipuan dengan skema ini adalah Koperasi Pandawa yang sempat heboh. Udah itu aja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.